Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Eti Andriani Susana dalam mata pelajaran fisika. Pada pagi ini saya akan menjelaskan tentang suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas dingin suatu benda. Alat yang digunakan untuk pengukuran suhu, kita menggunakan alatnya namanya termometer. Alat termometer bekerja pada saat termometer disentuhkan pada suatu benda yang diukur dengan menggunakan termometer tersebut. Jika termometer itu sudah mengenai benda, maka ini akan terjadi perpindahan kalor dari benda ke termometer, sehingga benda tersebut suhunya baru bisa diukur. Jika kesetimbangan benda dan termometer sini sudah terukur, maka ini disebut dengan kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal artinya yaitu pengukuran perpindahan kalor yang mengenai termometer. Kesetimbangan termal ini bisa dilakukan juga atau bisa terjadi pada kesetimbangan yang lainnya, antara lain yaitu arus listrik. Arus listrik itu berpindah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Terus yang kedua yaitu udara. Udara ini juga sama dengan kesetimbangan termal. Udara itu akan berpindah dari wilayah bertekanan tinggi ke wilayah ke tekanan rendah. Yang ketiga juga terjadi pada zat cair. Zat cair, sebuah zat cair itu akan mengalir pada daerah yang posisi tinggi ke wilayah posisi rendah. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran suhu pada suatu benda. Pengukuran suhu pada suatu benda ini kita menggunakan alat yang namanya termometer. Sebenarnya termometer itu dibedakan hanya menjadi dua, yaitu termometer badan dan termometer laboratorium. Ada 4 satuan termometer yang berbeda, sehingga nanti kita akan konversikan ke dalam satuan dengan menggunakan satu alat, sehingga dari pengukuran satu termometer itu nanti akan bisa mengkonversikan ke dalam 3 termometer yang lainnya. Oke, anak-anakku, jangan lupa selalu mengikuti channel Aljabar 17 TV. Hari ini kita akan membahas pengukuran satuan dalam termometer, ya. Ada yang kita bahas yaitu untuk mengukur besaran, yaitu yang pertama adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan satunya adalah Kelvin. Nah, keempat termometer ini memiliki yang namanya titik didih atas, bawah, ya, titik didih bawah dan titik didih atas. Di mana keempat termometer ini memiliki skala yang berbeda. Maka untuk mendapatkan skala satuan yang sama, maka kita gunakan konversi nantinya, ya. Untuk Celsius itu titik didih bawahnya adalah 0 derajat Celsius. Untuk titik didih atasnya adalah 100 derajat Celsius. Sedangkan Reaumur ini titik didih bawahnya adalah 0 derajat, titik didih atasnya adalah 80. Sedangkan Fahrenheit, titik didih bawahnya itu adalah 32 derajat Fahrenheit dan titik didih atasnya itu adalah 212 derajat. Untuk Kelvin itu 273 untuk titik didih bawah, untuk titik didih atasnya adalah 373.
Oke, karena kita akan mendapatkan konversi, maka ini kita akan yaitu untuk mengkonversi dalam skala, ya. Skala satuan ini untuk mencarinya berarti titik didih atas dikurangi dengan titik didih bawah. 100 untuk Celsius, ya. 100 berarti dikurangi 0, ini masih 100, ya. Dibanding dengan Reaumur berarti 80 dikurangi 0 berarti Reaumur adalah 80. Terus Fahrenheit 212 dikurangi 32 ini adalah 180. Sedangkan untuk Kelvin 373 dikurangi 273 sama dengan 100. Ini konvensinya, ini satuannya masih berskala satuan besar. Maka untuk mendapatkan skala kecil, karena kita perbandingan skala besar kecil itu tidak bisa digunakan untuk menggunakan termometer Celsius, maka ini harus dikonversikan semuanya. Maka agar mendapatkan nilai yang sama, ya, dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, ini semuanya kita bagi menjadi 20. Maka ini nanti menjadikan skala satuan termometer. 100 dibagi 20 berarti 5 untuk Celsius dibanding 80 dibagi 20 berarti menjabat 4 untuk Reaumur. 180 dibagi 20 adalah 9 untuk Fahrenheit. Sedangkan Kelvin yaitu 100 bagi 20 sama dengan 5. Nah, inilah yang nantinya menjadi skala konversi untuk perhitungan Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke, mari kita lanjut. Yang tadi satuan sudah kita ketahui, ya. Untuk Celsius sama dengan 5, ya. Reaumur sama dengan 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin adalah 5. Nah, dari skala keempat termometer ini akan kita konversikan menjadi 3 satuan konversi, ya. Yang pertama yaitu konversi untuk Celsius dan Reaumur atau sebaliknya, ya. Atau sebaliknya. Jika suhu T Celsius, T ini adalah suhu, lambang suhu adalah T kecil, Celsius itu sama dengan berarti sama dengan T Reaumur, berarti perbandingan skalanya Celsius itu 5 dibanding dengan Reaumur adalah 4. Maka untuk T derajat Celsius itu sama dengan berarti tulis dulu skala untuk Celsiusnya yaitu 5/4 dikali dengan T derajat Kelvin. Sehingga untuk T derajat Kelvin itu sama Reaumur, ya. Maaf, ini Reaumur itu dibalik, berarti Reaumurnya 4/5 dikali T derajat Celsius. Yang kedua yaitu konversi untuk Celsius dan Fahrenheit atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Nah, konversinya yaitu T derajat Celsius ini dibanding dengan T derajat Fahrenheit dikurangi titik didih bawah Fahrenheit yaitu adalah 32, ya. Sehingga ini dibanding dengan suhunya berarti C dibanding dengan F itu sama dengan skala satuannya yaitu 5 dibanding dengan 9. Maka konversinya untuk
T derajat Celcius itu sama dengan perbandingannya, kita gunakan Celsius dulu, berarti 5/9 dikali dengan derajat Fahrenheit dikurangi 32 Celsius ini, sehingga untuk T derajat Fahrenheit skala perbandingannya dibalik, berarti 9 dibagi 5 dikalikan dengan T, ya, T derajat Celcius ini. Kalau untuk Fahrenheit berarti ini ditambahkan dengan 32. Nih, oke, kita lanjut yang konversi yang ketiga ya, yaitu konversi Celsius dan Kelvin. Celsius dan Kelvin, atau sebaliknya Kelvin ke Celsius. Nah, untuk Celsius dan Kelvin ini sangat mudah, karena untuk T Celsius ini tinggal berapa T derajat Kelvin ini dikurangi titik didih bawah Kelvin, yaitu 273. Sementara untuk T derajat Kelvinnya itu adalah T derajat Celcius ditambah kalau untuk Kelvin yaitu 273. Oke, untuk mempermudah perhitungan atau untuk mengetahui berapa suhu badan dan dikonversikan ke dalam termometer yang lainnya, maka akan kita percobakan, yaitu uji coba untuk mengetahui satu suhu badan, sehingga nanti dari satu suhu badan tersebut dapat kita konversikan atau kita hitung ke dalam termometer yang lainnya. Oke, untuk percobaan ini saya minta bantuan kepada saudara Angga. Silahkan, Ma. Nah, karena termometer ini adalah untuk menentukan nilai kesetimbangan termal, maka untuk pengambilan suhu badan itu minimal kita butuhkan waktu 5 menit, sehingga perpindahan kalor dari tubuh ke termometer baru bisa dilihat setelah 5 menit perpindahan kalor. Oke, silahkan. Kita tunggu sampai 5 menit. Setelah itu nanti kita hitung untuk konversinya. Ya, karena pengukuran suhu badan saudara Angga sudah 5 menit, maka kita lihat berapa suhu badan yang ada yang dimiliki oleh saudara Angga. 30. Oke, berarti suhu badan ya di sini akan kita hitung, yaitu suhu badan. Karena kita menggunakan termometer Celsius, maka kita gunakan derajatnya adalah 30 derajat Celsius. Maka dari 30 derajat Celsius ini kalian bisa untuk mengkonversikan ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, sehingga nanti kita bisa mengetahui perbandingan skala satuannya antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke, caranya gimana? Maka kita jawab bersama. Diketahui berarti T derajat Celsius adalah 30. Berapa derajat pada Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Oke, kita masuk. Berarti kita masuk ke perbandingan Reaumur dulu. Berarti T derajat Celsius, ini jawaban T derajat Celsius dibanding dengan T derajat Reaumur. Nah, kita tentukan dulu skala satuannya dulu. Berarti Celsius tadi adalah, berarti di sini 5 dibanding dengan Reaumurnya adalah 4. Oke, kalau kita sudah mengetahui satuan skala perbandingannya, maka kita tinggal menghitung. Berarti tadi untuk suhu badan 30 derajat, maka kita akan menghitung menggunakan termometer Reaumurnya. Berarti T derajat Reaumur itu sama dengan, berarti Reaumur skala perbandingannya berapa? Berarti kan di sini 4 dibagi Celsius
dikalikan suhu yang sudah diukur, berarti 30. Maka tinggal kita menghitung kalau begitu. Ini berarti ini kan 1, 30 bagi 5 berarti 6 kan? Berarti tinggal ini dikalikan. Ya, ini dikali. Berarti untuk T derajat Celcius dari T derajat reaumur dari Celcius dari 30 derajat Celcius berarti menjadi berapa? 4 dikali 6 berarti hasilnya adalah 24 derajat reaumur. Jadi 30 untuk Celcius, 24 derajat untuk reaumurnya. Nah, kedua yaitu kita menghitung untuk T derajat Celcius berbanding dengan T derajat Fahrenheit ya. Berarti Celcius adalah skalanya adalah 5 dibanding dengan Fahrenheit adalah 9. Nah, dari awal sudah kita jelaskan yaitu untuk konversinya, maka untuk menghitung T Fahrenheit ya, T derajat Fahrenheit itu sama dengan berarti Fahrenheitnya berapa? Yaitu 9 dibagi dengan 5 ya, dikalikan dulu dengan suhu Celcius yaitu 30 ya. Terus ditambahkan dengan titik didih Fahrenheit, titik didih bawah Fahrenheit yaitu 32. Maka untuk skala Fahrenheit perbandingan Celcius yaitu tinggal aja dikalikan di sini. Berarti ini dapat 6 ya. 6 dikali 9 itu adalah 54, berarti ditulis dulu biar lebih jelas yaitu 54 baru ditambahkan titik didih bawah Fahrenheit yaitu 32. Maka hasilnya untuk pengukuran suhu badan Celcius 30 kalau dikonversikan ke termometer Fahrenheit yaitu berapa? 54 ditambah dengan 32 berarti hasilnya adalah 86 derajat Fahrenheit. Nih. Terus konversi yang ketiga karena pengukuran ini berarti kita ke Kelvin ya. Berarti di sini sama T derajat Celcius akan berbanding dengan T derajat Kelvin sama berarti 5 dibanding dengan 5. Berarti berapa? Kalau pada suhu Celcius itu 30 derajat di Kelvinnya berarti akan kita dapat nilai jika T derajat Kelvin itu berarti sama dengan T derajat Celcius ditambah titik didih bawah Kelvin yaitu berapa? 273 derajat. Maka untuk Kelvin skala perbandingannya yaitu 30 derajat Celcius ditambah 273. Berarti hasilnya berapa? 30 ditambah ini hasilnya adalah 303 derajat Kelvin. Oke, anak-anak saya tetap semangat belajar di rumah. Mudah-mudahan dengan materi pembelajaran hari ini kalian bisa untuk mencoba di rumah ya, dan tetap semangat belajar. Jangan lupa ikuti di channel Aljabar 17 TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.